Saudara, kita boleh beribadah hari ini dan saya yakin dan percaya juga kita semua bersuka cita karena Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena kebaikan Tuhan ada buat kami. Biar setiap hari, biar setiap waktu, setiap apapun yang kami jalani hari-hari ini, kami mau terus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah hari ini dan ini semua karena kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kami mau bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya.
bersyukurlah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Sungguh bersyukur. Biar setiap hati kami Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu Tuhan, dalam setiap saat kami boleh memuji menyembah Tuhan. Itu semua anugerah daripada Tuhan, dan tidak pernah kami mau sia-siakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my right, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who bring me food for my table, who care for all of my needs, who walk the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. My
to the one thing's true. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Terima kasih Yesus. Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan Tuhan. Selain pujian dan penyembahan, dan kami mau serahkan hidup kami hanya buat Tuhan. Selalu beserta kami Tuhan. Biar kami boleh hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami mau terus setia kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber segala sesuatunya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah itu semuanya boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami melakukan sesuai dengan apa yang Engkau hendaki Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya, amin. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dari Home Church Jakarta. Apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik. Saya menyapa Pastor Semi, Fani, semua keluarga di tempat ini, mengucap syukur untuk kesempatan saya boleh sharing kepada jemaat semua di tempat ini. Mari sama-sama sebelum kita belajar mendengar firman Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan saya ajak sama-sama kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kesempatan untuk kami terus boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh semakin diperlengkapi lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Setiap jemaat yang masing-masing berada dalam rumah, sekalipun mungkin kami sedang mengalami satu masa yang mungkin tidak mengenakan, tapi kami bersyukur bahwa kami terus boleh memiliki kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini Engkau yang terus mengurapi setiap kami, Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap semua jemaat yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara si Tuhan. Bersyukur untuk saat ini. Dan mari sama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama kembali boleh berkaca, kita kembali merefleksikan tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak ayat yang sampai hari ini kita dengar tentang bagaimana contoh untuk kita bagaimana mendengar bahkan melakukan firman Tuhan. Ada banyak ayat yang kita digambarkan oleh bahkan Yesus sendiri. Ya, dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat 24, bahkan dalam Lukas pasal ke-6 ayat 47. Bahwa Yesus menggambarkan bahwa orang yang mendengar bahkan yang melakukan firman Tuhan digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara, saya merenungkan tentang hal ini. Saya mulai mengimajinasikan apa yang menjadi definisi dari Yesus tentang hal ini. Dua-duanya adalah satu pribadi yang digambarkan sama-sama dengar akan kebenaran. Tapi ternyata dibedakan antara ada orang yang melakukan dengan tidak. Rumah yang sama, metode bangun yang sama,
ya mungkin dengan model yang sama atau mungkin dengan cara bangun yang sama, ternyata dibedakan dengan dua dasar, satu di atas batu dan satu di atas pasir. Dan ternyata realita kehidupan ternyata dua-duanya sama mengalami badai. Yang satu tetap berdiri kokoh dan yang satu mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita menyadari bahwa ternyata sekalipun mungkin setiap orang punya cara membangun metode dalam bagaimana membangun pelayanan, ya membangun gereja. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, badailah yang menguji segala sesuatunya. Kita dengar bahwa sampai hari ini begitu banyak orang mungkin bilang bahwa, Pak udah deh ya, masalah cukup berat, ya pergumulan cukup hebat, yang mengalami tekanan masalah ekonomi dan semua orang sedang mengalami masalah yang sama. Dan mungkin sampai akhirnya orang berpikir bahwa Pak udah saya mundur aja deh dari kekristenan. Ya semangat bahkan api untuk melayani Tuhan mulai padam dan orang mulai tidak lagi bergairah dalam mengiring Tuhan. Itulah sebabnya makanya kenapa Yesus mengatakan hal ini. Sesuatu yang memang terjadi dalam setiap kita. Ternyata dasarlah, ya fondasilah yang ternyata menentukan apakah memang orang ini bisa terus membangun. Bahkan ketika mengalami badai dalam hidup, apakah memang orang ini tetap terus ya berpegang teguh kepada dasar kehidupannya sebagai pengikut Kristus atau tidak sama sekali. Yang satu mungkin berpegang hanya pada pasir saja, tapi yang satu bisa tahan lama, yang satu kekuatannya bisa luar biasa karena berpegang pada Kristus. Nah, inilah yang sama-sama kita mau pelajari sepanjang waktu-waktu ini. Ya, untuk sama-sama kita mulai kembali berkaca. Bahkan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Alkitab firman Tuhan pun menggambarkan dengan jelas. Ibarat seorang yang sedang berkaca di depan sebuah cermin. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia mulai berkaca, mulai merefleksikan kehidupannya sama persis dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Yakobus berkata dengan jelas, pada waktu dia pergi, pada waktu dia mulai meninggalkan cerminnya, artinya begini, lupa segala sesuatu, apa yang menjadi wajahnya secara natural. Nah, Yesus tidak pernah mengharapkan saudara dan saya lupa tentang dasar sebenarnya yang ada dalam setiap kita masing-masing. Itulah sebabnya makanya kenapa kita diajar untuk kita mendengar, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap waktu berpegang teguh dengan fondasi kebenaran firman Tuhan yang kita terima sejak pertama kali kita terima Tuhan Yesus. Ya, setiap waktu Bapak Saudara. Ya, pada waktu orang sedang membangun di atas dasar pasir, tidak ada sesuatu yang bisa mencengkram, tidak ada satu jangkar yang bisa membuat orang tersebut teguh dalam perjalanan kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Saudara, dalam perenungan saya ya, untuk kita masuk lebih dalam lagi tentang hal ini. Saudara, saya diingatkan tentang satu ayat dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-16. Satu ayat yang sangat familiar bagi Bapak Saudara untuk sama-sama kita mulai kembali merenungkan. Ya, apalagi kita sedang belajar untuk kita boleh menjadi saksi dan terangnya Tuhan. Ada atribut yang ternyata Tuhan Yesus beri bagi setiap kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian ya mengerti dan ingat bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara dalam kitab Matius dikatakan ayat yang ke-16 pasal ke-5 ayat ke-16 dikatakan dengan jelas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya lihat dalam Alkitab terjemahan The Message ada sebuah arti yang cukup bagus, cukup luar biasa. Dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan, now that I've put you there on a hilltop, satu tempat yang tinggi, ya, di atas tiang lampu, artinya begini, kita dijadikan mercusuar bagi sekitar setiap kita. Dan selanjutnya dikatakan begini, keep open house, ya, be generous with your life by opening up to others. Pada waktu kita membuka diri kita kepada orang lain,
Alkitab dengan jelas mengatakan begini, you will prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Pada waktu saudara dan saya membuka rumah setiap kita, saya cari definisinya Bapak Ibu Saudara. Ada satu arti yang luar biasa. Dikatakan dengan jelas, apa itu open house? Seringkali kita pada waktu mungkin melihat pembukaan satu hotel, satu acara tertentu Bapak Ibu Saudara disebut open house. Apa open house? Open house ditulis begini, sesuatu yang dibuka bagi umum. Ya, sesuatu yang dibuka bagi umum sampai orang melihat, bahkan yang terakhir luar biasa, sampai orang mempelajari apa yang ada dalam tempat yang kita buka. Nah, inilah yang Yesus mau bagi setiap saudara dan saya untuk sama-sama kita lakukan. Belajar menjadi saksi Tuhan ternyata tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata ada bagian harus saudara dan saya lakukan. Pada waktu kita open house sebagai orang Kristen, ingat Bapak Ibu Saudara, yang namanya open house tidak pernah menampilkan, bahkan tidak pernah memamerkan hal-hal yang biasa. Dalam sebuah open house tempat atau mungkin dalam sebuah hotel atau mungkin resort atau tempat apapun, tidak pernah ditampilkan sesuatu yang biasa. Orang pemiliknya, ownernya akan berupaya sedemikian rupa untuk dia kasih yang terbaik, sesuatu yang mewah mungkin, sesuatu yang eksklusif, ya sesuatu yang betul-betul rasanya enak dilihat, nyaman bagi pengunjung yang hadir. Itulah makanya kenapa Bapak Saudara kita perlu belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jelas tujuannya adalah pada waktu saudara mulai menampilkan sebuah kehidupan yang baik bagi banyak orang. Alkitab dengan jelas bilang, pada waktu saudara mulai membuka diri bagi setiap mereka, orang akan mempelajari, orang akan melihat saudara apa yang sebenarnya ada dalam saudara. Bahkan dikatakan dengan jelas dalam Alkitab terjemah The Message, you will prompt people to open up with God. Tanpa kita sadari, pada waktu kita mulai menyodorkan, pada waktu kita mulai menampilkan hal-hal yang baik bagi banyak orang, tanpa kita sadari, orang mulai terpacu, orang mulai terdorong untuk membuka dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah ini amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi saudara dan saya? Kita mungkin seringkali berpikir bahwa rasanya Pak, nggak mungkin dia bisa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Pak, rasanya nggak mungkin lah, dia udah keras banget. Orang Chinese bilang mungkin auban, keras kepala, rasanya udah nggak mungkin bertobat, nggak mungkin berubah. Tapi Alkitab mengatakan yang jelas, pada waktu kita mulai open house, pada waktu kita mulai mengerjakan yang terbaik, menampilkan yang bagus, menampilkan yang luar biasa, eksklusif, ya, artinya sesuatu yang betul-betul enak dilihat. Sebuah kehidupan, cara berpikir, sikap hidup yang betul-betul menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Tanpa kita sadari, orang akan datang pada Yesus dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Ya, bagaimana caranya supaya kita punya power untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Dari awal saya sudah jelas bilang, Yesus menggambarkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ibarat orang yang sedang menanamkan sebuah fondasi di dalam kehidupan pribadinya. Tapi masalah orang melakukan atau tidak tergantung apakah memang orang tersebut, apakah setiap kita sebagai orang Kristen setiap hari terus berpegang nggak kepada fondasi yang kita sudah tanamkan, yaitu Yesus. Atau mungkin kita sekedar membangun rumah mungkin dengan metode yang sama. Gereja itu bikin begini, kita juga bikin, sama metodenya. Gereja itu bikin gedung yang kayak begitu, kita juga bikin. Bisa nggak Bapak Saudara? Bisa. Tapi ternyata yang sungguh membedakan adalah pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam membangun hal apapun. Semua diuji lewat waktu. Semua diuji lewat badai yang terjadi. Apakah memang betul nggak saudara memegang sauh yang kuat? Saudara berpegang pada jangkar kehidupan, fondasi kita yang teguh yang namanya Yesus. Nah, apa yang membuat saudara dan saya mau melakukan?
Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada saat ini kepada setiap para pendengar sekalian. Saudara, hal yang pertama dikatakan dengan jelas, try to recognize the product. Saudara dan saya, ayo kita berupaya untuk kita boleh mengenal produk yang memang kita mau pamerkan, yang memang kita mau nyatakan kepada dunia dengan baik. Saudara, kenapa orang sampai hari ini mungkin gak melakukan apa yang memang seharusnya dia lakukan? Karena masalah cuma satu, kita mungkin gak mengenal produknya dengan baik. Kita rasa mungkin kita udah, saya ke gereja Pak, saya udah melayani pekerjaan Tuhan, saya memberi kepada gereja. Saya capek-capek di gereja setiap hari, bahkan mungkin kita bisa tidur di gereja. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal di gereja. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara dan saya mau melakukan sesuatu yang Alkitab firman Tuhan perintahkan bagi saudara? Jelas satu, karena memang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal produk yang memang kita mau bawa kepada dunia. Saudara, pada waktu kita sesuatu kebiasaan pada waktu kita punya handphone yang baru, ya. Pada waktu kita mulai dapat produknya, saudara, seringkali kita, ya pokoknya, sekalipun mungkin kebiasaan untuk baca manual book mulai terjadi pada waktu kita beli sebuah produk yang baru, ya. Ya, kita yang tadinya nggak pernah rajin baca, Bapak Saudara jadi rajin baca, karena ada produk yang baru yang saudara pegang, contoh handphone. Bapak Saudara mulai pelajari, cari bahasa Indonesia yang paling gampang, ya. Tapi ada juga orang yang istilahnya begini, udah tahu deh, ya. Pokoknya isi handphone semua sama, ya. Aplikasinya tinggal download, ya, di App Store atau mungkin di iTunes, macam-macam, Bapak Saudara, ya. Tapi mari sama-sama kita mulai kita merefleksi lagi tentang hidup kita, ya. Seringkali justru pada waktu kita tidak mengikuti manual booknya, satu waktu Bapak Saudara kita bisa mengalami sesuatu yang namanya masalah dengan apa barang yang kita punya. Waktu kita punya mobil baru, ya, kita mungkin nggak tahu bagaimana cara kita mungkin ngelok parkir, pencet tombol A, pencet tombol B, rasanya kita, bisa lah, ya semua mobil kalau matic sama aja gitu, nggak ada bedanya. Semua handphone juga sama lah, ya. Pokoknya nggak apa-apa deh, nggak ikutin instruksi dari pabrik, masih hidup kok, masih jalan, Bapak Saudara. Saudara, saya punya anak, Bapak Saudara, yang paling besar, saya waktu itu, dia minta handphone, akhirnya saya belikan handphone. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Sesuatu yang simpel baru terjadi beberapa waktu kemarin. Dia bilang, mamahnya bilang, ya ibunya bilang, ayo pakai tuh cover handphonenya, ya. Sampai dia bilang, nggak usah deh, aku pasti jaga baik-baik. Ya nggak mungkin jatuh, nggak mungkin ngalamin cacat, aman-aman saja. Tiba-tiba beberapa waktu hari yang lalu dia lapor sama istri saya, Mah, aduh bener juga. Kenapa saya nggak ngikutin apa yang menjadi nasihat mama? Kenapa emang? Nih, handphoneku jatuh, retak Bapak Saudara. Saya cuma ngeliat, aduh sayang juga ya. Ya seberapapun jenisnya, ya buat saya sesuatu berharga, harus dijaga. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa iya ya, kenapa saya nggak ngikutin nasihat mama untuk pasang casing dari handphonenya? Tapi itulah yang sering terjadi bagi setiap kita. Kita rasa bahwa kita udah pasti bisa lah, udah kenal ke gereja, pelayanan, ya. Tetapi ternyata kita tidak cukup mengenal dia dengan baik. Daniel pasal ke-11 ayat 32 bagian B. Satu ayat yang sering Bapak Saudara dengar tentang kata mengenal. Ketika Daniel mengatakan dengan jelas, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Inilah perbedaannya Bapak Saudara. Ya, banyak orang bisa open house, banyak orang bisa menampilkan banyak kemewahan dari tempat, dari hotel, ya dari pameran yang dia bisa buka. Tapi kenyataannya pun Bapak Saudara kita mengerti setiap orang yang masuk dalam sebuah hotel, sebuah tempat yang sedang open house, ingat tidak semua juga orang mau dan nyaman dan suka dengan keadaan yang ada. Ada orang bilang udah deh, ya kalau hotel kayak begini banyak, gua cari yang lain. Bisa nggak Bapak Saudara? Bisa. Ya, pada waktu mungkin kita mulai menyodorkan sesuatu kepada banyak orang, udah model yang kayak begini, wah udah tahulah banyak, wah udah keluar masuk, udah tahu.
Tapi justru itulah makanya kenapa saudara dan saya kita perlu menyadari realitanya pasti ada. Ya, itulah makanya kenapa saudara dan saya nomor satu, ayo kenali produknya. Kenalah Tuhan kita dengan baik, bukan cuma sekedar tahu. Mengenal, berbicara relasi yang terbangun antara saudara dengan Tuhan. Mengenal, berbicara tentang waktu yang saudara beri kepada Dia. Mengenal, berbicara kesepakatan yang terjadi. Ketika saudara mengalami masalah dalam hidup, ketika saudara mengalami tekanan dalam hidup, apakah memang saudara sepakat enggak untuk saudara betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, satu ayat yang Bapak Saudara familiar kita dengar. Ketika Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Saudara, saya merenungkan, saya sudah berkali-kali baca ayat ini. Untuk orang bisa mengalami kelegaan dalam hidup, untuk orang bisa mengalami sebuah mujizat, bahkan mungkin solusi dari masalah yang ada. Ternyata Yesus mengajarkan sebuah hal yang buat saya luar biasa. Dikatakan begini, "Pikulah kuk yang kupasang." Tuhan tidak bilang begini, kamu punya kuk, pasang ya kuk yang kamu punya. Bukan. Tapi untuk saudara dan saya bisa mengalami kebebasan dalam hidup, saudara bisa mengalami sebuah solusi dari keletihan hidup selama ini. Tuhan cuma tawarkan begini, mau nggak dipasang kuk yang saya punya? Pada waktu saudara bilang, nggak mau, Tuhan bilang terserah. Tapi kalau saudara bilang, saya mau, ternyata bagi saudara ada konsekuensinya. Saudara dipasangkan, saudara tidak bisa berjalan mundur. Saudara bilang, nggak mau, saya mau ke kiri. Nggak bisa, sebab yang sebelahnya itu lebih besar, lebih kuat dari saudara. Dan kebenarannya jelas, saudara berjalan maju, namanya gerobak ditarik, kuk yang dipasangkan tidak pernah berjalan mundur. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, relakan diri saudara untuk saudara mengenal Tuhan. Dipasang kuk memang tidak enak, tapi saudara sedang diajar untuk saudara hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau. Saudara sedang diajar tentang tuntunan, pelajaran penting, hukum yang Tuhan ajarkan bagi saudara. Kalau saudara lepaskan, saudara berjalan sendiri. Tapi kalau saudara mau selamat, izinkan leher saudara dipasang kuknya Tuhan. Ya, siapa yang paling berat menarik pedatinya, siapa yang paling berat menarik gerobaknya adalah pribadi di sebelah kita yang namanya Yesus. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan yang kedua, yang terakhir. Setelah saudara dan saya belajar untuk kita boleh mengenal apa yang menjadi produk yang Bapak Saudara mau tawarkan, supaya banyak orang boleh datang kepada Tuhan, supaya orang boleh datang membuka dirinya kepada Yesus. Hal yang kedua, yang terakhir, saya mau sampaikan Bapak Saudara, serve the customer. Ayo terus layani customer yang datang kepada setiap kita. Saudara, seringkali kita di gereja kita shalom, apa kabar, kita kasih salam, itu bagus, saya apresiasi. Tapi mari sama-sama pelajari dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Dikatakan dengan jelas, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, pada waktu kita lagi open house, saudara nggak ada yang tampil apa adanya, kotor, ya. Semua berlomba untuk kita boleh menyambut customer yang datang. Senyum, baju rapi. Kalau ke hotel kita dikasih welcome drink, kita dilayani dengan ramah, dan tidak sedikit banyak orang kecewa karena pada waktu datang ke dalam suatu tempat ternyata tidak dilayani dengan baik. Nah, karena itu ketika saudara dan saya udah mengenal produknya, kita udah mengenal dia, kita punya hubungan yang intim baik dengan Tuhan. Nomor 2, kita tahu bahwa tugas kita terus layani setiap orang yang datang kepada saudara. Ingat Bapak Saudara, ayat di atas, untuk sama-sama kita betul-betul ingat dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi. Ya, pada waktu kita open house kepada setiap orang, kita layani mereka dengan baik. Ya, ingat Bapak Saudara,
dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, untuk nasihat hidup dalam kasih. Bilang begini, kasih itu jangan pura-pura. Paulus bilang begitu. Saudara nggak bisa pura-pura dalam kita menyambut customer yang datang. Lalu dikatakan begini, ayo jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Apalagi Bapak Saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai seorang saudara. Ada kasih yang betul-betul terpancar dari setiap kita. Karena memang Allah adalah kasih. Pada waktu kita mengenal Yesus, otomatis karakter Bapa turun bagi saudara. Apalagi Bapak Saudara, jangan sampai kerajinanmu kendor. Saudara punya hotel, saudara punya rumah makan, kalau sampai nggak rajin ngebersihin, kita biarkan kotor. Jangan harap orang mau datang lagi kepada restoran siap kita. Apalagi Bapak Saudara, bersukacita dalam pengharapan. Ya, semua pelayan, ownernya pasti senyum. Nggak ada Bapak Saudara pemilik hotel cemberut. Semua pasti sukacita. Apalagi Bapak Saudara, berkati siapa yang menganiaya kamu. Oh, mungkin ada customer yang marah. Waduh, pelayanannya jelek. Waduh, ini mahal dan sebagainya. Bisa terjadi? Bisa. Tapi Alkitab dengan jelas bilang begini, berkati siapa yang menganiaya kamu. 8, bersukacita dengan orang yang bersukacita. 9, hendaklah kamu sehati sepikir. Semua masing-masing dalam karyawan yang ada dalam gereja, ayo sepakat satu hati. Ya, ada banyak hal lain lagi Bapak Saudara. Ya, jangan nganggap pinter, ayo belajar banyak sama orang lain. Nah, karena itu mari sama-sama Bapak Saudara ingat baik. Ya, satu hal yang luar biasa. Tanpa kita sadari, pada waktu kita open house, kita mengerjakan bagian kita dengan baik, mengelola dengan baik apa yang ada di tangan setiap kita. Kita betul-betul mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, berpegang pada fondasi dasar firman kita yaitu Yesus. Alkitab dengan jelas bilang, sometimes orang akan terdorong kehidupannya untuk terbuka di depan Tuhan. Ya, mari sama-sama kita merenungkan, kita mempraktekkan apa yang boleh kita dengar pada saat ini. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami masalah, badai hidup, apa yang terjadi dengan bangsa kita, dengan Indonesia, tentang pandemi COVID yang sedang terjadi. Mari kita tetap terus belajar, kenalah Dia. Try to know, try to recognize the product. Dan yang kedua, tetap layani. Serve the customer. Ayo layani sesama setiap kita dengan baik. Ya, nah inilah yang saya bisa sharing, saya bisa sampaikan untuk semua jemaat di tempat ini. Mari sama-sama kita menjadi bukan hanya pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kerjakan keselamatan saudara, ya tetap kita open house bagi banyak orang. Sampai setiap orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Mari Tuhan yang terus menyempurnakan apa yang sudah kami dengar. Berkati semua jemaat, setiap umat-Mu yang mendengar di rumah masing-masing. Biar firman-Mu berbicara dalam setiap kami. Untuk sama-sama kami boleh kembali merenungkan, kami boleh merefleksi ulang tentang kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kalau mungkin selama ini kami salah dalam mengelola hidup kami sering tampil apa adanya, sikap kami, cara bicara kami mungkin kurang jadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami mau belajar, kami mau merubah. Tuntun kami, umat-Mu, ajar kami jalan-jalan-Mu untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan baik. Dan yang kedua, kami tetap terus boleh melayani sesama setiap kami, sampai banyak orang dibawa datang kepada Yesus. Berkat-Mu turun atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan Minggu
mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang pertama saya mengucapkan, atas nama Home Church tentunya, mengucapkan terima kasih untuk Pastor Alex Halim yang sudah jadi berkat untuk kita minggu ini. Terima kasih ya Pastor Alex. Dan Pastor Alex sekarang sudah menggembalakan GBI Restorasi Pondok Daud di Cibubur. Jadi pasti tahun depan Pastor Alex akan sering sharing untuk kita karena tempatnya udah lebih dekat. Thank you ya Alex ya. God bless. Yang kedua, saya mau menyapa saudara semua yang mungkin ada di rumah, yang mungkin dalam keadaan kurang baik hari ini. Saya dengar ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit. Jangan putus pengharapan. Tuhan, Dia Allah sumber mujizat kita. Pertolongannya nggak pernah terlambat, saudara. Amin. Dan buat saudara yang mungkin dalam kesukaran ekonomi, terus punya iman bahwa mujizat Tuhan ada buat kita. Dan Dia membuka pintu-pintu kesempatan. Dan saat pintunya dibuka, mari dengan iman kita melangkah bersama-sama. Amin. Kita nggak mau jadi orang yang malas, kita mau jadi orang yang terus mengarahkan hati sama Tuhan. Nah, setelah program I Give bulan lalu selesai, kita merasa bahwa dalam bulan-bulan ke depan Home Church akan terus harus jadi berkat untuk keluarga Home Church, terutama bahwa kita harus melewati masa-masa sukar ini bersama-sama dalam rahmat Tuhan. Amin ya. Jadi dalam hari-hari ini, bulan-bulan ini Home Church akan terus cari jalan gimana supaya kita boleh terus jadi saluran berkat, terutama untuk kita. Dan saudara semua juga akan jadi saluran berkat. Kita akan bekerja sama di dalam rencana Tuhan. Nah, untuk itu terus dengar-dengaran dengan info ataupun hal-hal yang akan diumumkan melalui LCC saudara masing-masing. Kita akan bergerak bersama-sama melalui LCC. Puji Tuhan ya saudara. Haleluya. Saat ini sebelum kita selesai dengan ibadah minggu online kita, mari terima rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati. God bless.